Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wahyudi, mahasiswa STN Bengkalis, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Syariah Syariah atau Hukum Tata Negara dari kelas 6D. Video ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Konstitusi yang diampu oleh Bapak Muhammad Afdal Askar MH, yaitu mengenai tinjauan konstitusi terhadap penghapusan presidensial threshold pada pemilu tahun 2024. Presidensial threshold merupakan ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden, dan ini merupakan syarat bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Kemudian saya akan bercerita sedikit mengenai sejarah dari presidensial threshold. Dimulai pada tahun 2004 pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilu presiden dan wakil presiden, yang mana pada pasal 5 ayat 4 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Dan angka ini setiap kali dari pemilu ke pemilu berikutnya terus ada mengalami perubahan. Seperti pada tahun 2009 bahwasanya besaran presidensial threshold tersebut berubah, yaitu yang tadinya 15% pada tahun 2009 berubah menjadi 25% kursi di DPR dan 20% suara sah nasional dalam pemilu legislatif, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008. Kemudian pada tahun 2014 presidensial threshold tersebut tidak mengalami perubahan, tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008. Di tahun 2019 besaran presidensial threshold kembali berubah menjadi 20%, paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pada anggota DPR sebelumnya. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Itu merupakan sejarah singkat presidensial threshold. Masuk kepada pembahasan, yaitu tinjauan konstitusi terhadap penghapusan presidensial threshold pada pemilu tahun 2024. Menurut saya, jika ditinjau dari konstitusi sebagaimana di dalam undang-undang kita, bahwasanya sistem pemerintahan di Indonesia adalah dengan sistem demokrasi, dan dengan diadakannya presidensial threshold ini sudah jelas hal tersebut akan membatasi demokrasi di Indonesia, karena menurut saya hanya orang-orang tertentu yang bisa mencalonkan diri sebagai presiden, karena di dalam aturan tersebut telah diatur dengan adanya presidensial threshold ini otomatis yang ingin menjadi presiden dan calon presiden otomatis harus mengikuti atau mempunyai partai politik, dan jika tidak maka
ia tidak bisa untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi menurut saya itu dengan adanya presidensial threshold ini yang jelas telah membatasi demokrasi di Indonesia. Kemudian untuk yang selanjutnya, mengapa saya tidak setuju dengan adanya presidensial threshold? Hal itu juga memungkinkan terjadinya bisnis oligarki. Kenapa tidak? Karena otomatis seseorang yang diambil dan diangkat oleh partai tentunya akan merasa berhutang budi kepada partai. Otomatis hal-hal yang kurang baik terjadilah, karena ia tidak hanya mementingkan untuk kepentingan bangsa, dia juga mementingkan untuk kepentingan partai politik. Jadi saya rasa dengan adanya presidensial threshold ini kurang baik untuk pencalonan untuk merupakan syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian untuk selanjutnya, menurut pandangan saya, presidensial threshold ini juga, mohon maaf sebelumnya karena ini hanya merupakan pandangan saya, presidensial threshold ini juga merupakan bisa mendorong seseorang untuk korupsi. Kenapa demikian? Karena dengan biaya masuk partai politik yang mahal, biaya untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden yang mahal, otomatis yang sudah menjadi presiden dan wakil presiden nantinya akan memikirkan bagaimana caranya agar balik modal. Nah, kalau menurut pandangan saya demikian. Mohon maaf seandainya ini terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Harapan saya ke depannya semoga demokrasi di Indonesia semakin sehat dan berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat pandangan-pandangan ataupun pendapat saya salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.